Hari ini Intan mau ngebahas dua negara yang sukses bikin seluruh dunia pada migrain berjamaah sejak awal tahun 2025. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat dan China. Itu ya, mereka kalau ibarat tetangga satu RT pada pindah semua. Tapi santai. Hari ini Intan bukan ngebahas video politik yang bikin alis kita naik 2 cm. Malah hari ini Intan mau ngasih kabar gembira. Ini adalah video Intan ketiga tentang resiprokal tarif. Dan tolonglah semesta, semoga ini menjadi video Intan yang terakhir tentang resiprokal tarif. Karena ini sudah happy ending, sudah berakhir dengan manis. Lah gimana guys? Tarif loh, masa sampai 145%? Itu mah bukan tarif, itu dendam pribadi yang dijadikan kebijakan negara. Di video ini Intan mau ngebahas bagaimana Donald Trump dan Xi Jinping itu bisa akur. Kesepakatan akhirnya itu kayak gimana, dan oke lah mereka sudah akur ya, sudah menghasilkan kesepakatan yang bukan hanya menguntungkan kedua belah pihak, tapi juga seluruh dunia itu lega. Tapi yang namanya politik global nih ya nggak seru kalau nggak ada bumbunya. Pas akur nih ya, beberapa hari kemudian Xi Jinping itu ngedrop satu sindiran halus makjleb langsung di depan pemimpin Amerika Latin. Siapa yang disindir? Siapa lagi kalau bukan Donald Trump? Nyindir apa? Nonton video ini sampai habis. Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Liu Bu ya. Orang terkuat nomor 1 zaman 3 negara. Dia punya senjata terbaik di dunia. Dia punya kuda terbaik di dunia. Sekarang masih close PO. Kalau teman-teman mau order kaos ini bisa ditunggu tanggal 1 ya pas kita open PO. Kalau teman-teman minta diingetin boleh tinggal chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Selain Liu Bu ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya dan ada juga custom marga. Bisa request sesuai marga teman-teman sendiri. Okay, let's start! Intan mau rewind sebentar aja tentang latar belakangnya. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu. Ini video ketiganya Intan. Video pertama dan kedua sudah Intan masukin playlist dan ini Intan berasa kayak ngebikin trilogi aja. Jadi di video pertama Intan sudah ngebahas tentang apa itu resiprokal tarif. Kenapa ada resiprokal tarif? Kenapa Donald Trump menetapkan resiprokal tarif? Dan Donald Trump ini pas menetapkan resiprokal tarif, dia langsung dihina, dimaki-maki seluruh dunia. Bukan cuma seluruh dunia, warganya sendiri juga demo menentang resiprokal tarifnya dia. Demonstrators in Detroit and Windsor, Ontario joined forces in a cross-border protest against President Donald Trump's tariffs on... Tapi di saat negara lain itu pada berteriak, pada maki-maki, pada nggak terima, China diam 1000 bahasa. Tanpa cangcing congceng, China langsung ngasih jurus balasan ke Amerika. Jurus balasan tarif khusus ke Amerika. Itu satu-satunya negara yang berani merespon dengan cara ngebales itu ya cuman China itu toh. Dibales China, Amerika ngebales. China ngebales lagi, Amerika ngebales lagi, China ngebales, Amerika ngebales lagi. Sampai akhirnya tarifnya itu berhenti di 145%. Nggak cuman itu, China juga memboikot pesawat Boeing. China juga menghentikan ekspor bahan mentah yang mana itu sangat diperlukan untuk keperluan militer Amerika. Dan warga-warganya sendiri nih, itu kan tadi pemerintah nih ya, yang kayak gitu. Nah, warga-warganya sendiri itu ngebongkar brand-brand besar kayak LV, Chanel, Hermes, Gucci, yang mana mereka membongkar bahwa ini semua dibuatnya di China. Nah, lo Handcrafted in China. Turns out your quote-unquote made in Italy luxury handbag might have more ties to Chinese factories than to Tuscany. Thanks to viral TikToks from Chinese factories. Italy, Gucci, 80% come from Chinese factory. Ini Intan nggak ngebahas video tentang ini. Soalnya ownernya LV, Chanel dan lain-lain itu ngebantah, belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak, sama-sama punya
sama-sama punya video yang kuat dan meyakinkan, nggak tahu yang benar yang mana, jadi ya Intan nggak bahas dulu. Di video kedua, Intan ngebahas bagaimana Amerika 2 kali secara terbuka itu memanggil Xi Jinping, mau ngajak Xi Jinping ini berunding. Dicuekin dong sama Xi Jinping. Xi Jinping jalan-jalan dong ke Asia Tenggara. Ya, kita sebagai rakyat jelata cuman bisa nangis kalau perang tarif ini terus berlanjut, karena pasti ada efeknya ini buat Indonesia. Dilalah ya, kok nggak ada hujan, nggak ada angin. 10 Mei kemarin ada kabar gembira, perang tarif usai, tamat. Kronologisnya kayak gimana? Semua berawal pada tanggal 21 Februari 2025. Pada saat itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng itu mengadakan panggilan video. Ini kayak semacam Zoom meeting tapi versi elit. Nggak ada filter blur-bluran, nggak ada filter lucu-lucuan, nggak ada yang namanya nge-zoom sambil makan mie instan. Ini adalah rapat resmi di ruang tertutup, penuh aura rahasia, nggak boleh bocor karena kalau sekali bocor bisa viral itu di TikTok. Topiknya apa? Berat. Scott Bessent itu langsung nembak China. Dia itu menyampaikan keprihatinan soal kebijakan ekonomi China yang dianggap sangat tidak adil bagi Amerika Serikat, sampai dia tuh nyerempet-nyerempet ke isu fentanyl dan lain-lain. Di sisi lain, He Lifeng nggak mau diem aja dong, dia bales nyolot. Tarifmu sendiri itu loh yang nggak masuk akal. Gara-gara siapa? Ya gara-gara presidenmu. Meskipun mereka itu saling sindir elegan, tapi mereka sepakat akan satu hal, komunikasi harus terus berjalan. Meskipun dua bos mereka itu lagi cuek-cuekan, lagi nggak mau ngomong, mereka harus tetap ngomong, mereka harus saling menjaga hubungan. Karena hubungan Amerika dan China ini penting banget buat perekonomian dunia guys, bukan cuma 2 negara itu doang. Lanjut ke babak berikutnya, kemungkinan besar ya pada akhir April atau awal Mei ini, Scott Bessent dan He Lifeng itu janjian untuk ketemuan di Jenewa, Swiss. Tempat yang netral, tempat yang adem, yang vibe-nya itu cocok buat ngobrol serius tanpa resiko disorot media. Loh Intan, kenapa bukan Donald Trump dan Xi Jinping aja yang ketemu langsung? Kan yang berurusan mereka, kenapa harus ngutus wakilnya? Lah kalau 2 tokoh besar ini langsung jedor ketemu, ngomong aja belum, saham dunia sudah goyang duluan. Ya makanya mereka ngutus orang kepercayaannya. Lah kenapa kok Intan tadi bilang kemungkinan akhir April atau awal Mei? Ya karena memang tanggal pastinya itu tidak tahu itu maksudnya tidak dipublikasikan. Ini pertemuan dilaksanakan secara low-key, diem-diem. Mereka itu kayak ngedate rahasia 2 pejabat negara. Mereka duduk bareng, ngobrol-ngobrol, nego, teh, makan coklat di Swiss kan ya. Nggak apa-apa guys, karena hasilnya jelas, hasilnya luar biasa. Tarif Amerika dari 145% jadi 30%, dan tarifnya China dari 125% jadi 10%. Ini bukan diskon biasa, ini flash sale alam semesta. Meskipun pertemuan itu membuahkan suatu hasil yang membahagiakan gitu ya, mereka nggak bisa dong serta-merta pengumuman gitu, nggak bisa. Mereka harus pulang dulu ke negara masing-masing. Mereka rundingan dulu sama bos besar mereka. Itu kayak ibarat anak kos yang mau nonton konser ya harus mesti izin orang tua dulu. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Amerika dan China, pada tanggal 10 Mei 2025, Trump buka suara ke publik. This is total reset, gitu guys ngomongnya. In addition, yesterday we achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Setelah Donald Trump itu resmi mengumumkan total reset yang mengakhiri ketegangan antara China dan Amerika ini nih ya, banyak yang batin bahwa hubungan Xi Jinping dan Donald Trump itu akan romantis, akan baik-baik
saja, tapi ya ternyata hubungan mereka itu masih hangat-hangat kuku. Lah kok tahu? Soalnya pada tanggal 13 Mei, hanya 3 hari setelah Donald Trump itu bilang total reset itu, Xi Jinping itu tampil di forum Menteri China CELAC. Itu kayak perkumpulan negara-negara Amerika Latin dan Karibia yang mana diselenggarakan di Beijing. Di situ Xi Jinping itu ngasih orasi panjang, di mana orasinya itu kalau disimpulkan itu kurang lebih kayak gini. Ayo kita kerjasama jangka panjang, gak usah egois-egoisan. Kayak negara itu tuh yang main tarif seenak jidat. Gaya bicaranya Xi Jinping ini kalem tapi tegas, nyelekit juga. Xi Jinping itu menyampaikan beberapa poin penting meskipun tanpa menyebut nama ya secara langsung, tapi ya arah anginnya semua pada tahu itu pasti nunjuknya ke Amerika. Tak kasih tahu beberapa poin penting yang disampaikan sama Xi Jinping. Yang pertama, pentingnya kerjasama ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan ya guys ya, bukan menguntungkan satu negara doang. Yang kedua, penolakan terhadap proteksionisme dan unilateralisme yang entah kenapa ya ini terdengar kayak nyindir seseorang yang hobi bikin aturan seenak jidat. Yang ketiga, kritik terhadap kebijakan ekonomi yang intimidatif dan berwatak hegemonik. Nah ini siapa lagi kalau bukan itu tuh? Salah satu kalimatnya Xi Jinping yang cukup mengena ya bisa dibilang cukup nyolot ya. Saat Xi Jinping itu bilang, tindakan hegemonisme dan intimidasi itu cuman menyebabkan keterasingan dan tidak akan membawa kemajuan. Bahasanya halus, tapi pesannya itu jelas banget. Negara manapun, termasuk Amerika Serikat, kalau senengnya main tekanan ekonomi, maka akan ditinggalkan mitra dagang lainnya. Kalau digambarin nih ya kayak orang yang terlalu ngatur di geng, lama-lama orang itu akan dicuekin, nggak akan diajak nongkrong lagi, nggak akan diajak jalan-jalan lagi. Pihak Amerika Serikat ini nggak komen tentang hal ini, tapi media internasional itu langsung menyimpulkan, langsung nangkep kalau ini tuh isyaratnya Xi Jinping untuk mendekati Amerika Latin, sekalian pamer, aku punya temen baru nih. Meskipun konflik tarif ini sudah resmi bubar, tapi ya hubungan antara Xi Jinping dan Donald Trump ini kayak mantan yang belum move on. Saling diem-dieman, saling stalking, saling hati-hati. Ya udahlah, terserah. Yang penting dunia dagang aman, cilok gak jadi naik harga, kita bisa tidur nyenyak, bisa mimpi indah tanpa memikirkan 145%. Terima kasih banyak buat Scott Bessent dan He Lifeng yang bukti kerjanya itu nyata. Seluruh dunia itu merasakan hasilnya. Nggak usah pamer-pamer di IG per 5 menit. Yang diem-diem aja nggak apa-apa. Yang penting dunia bisa bernapas lega. Oke, sampai di sini dulu bahasan Ritan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.